Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada tanggal 14 September itu gereja merayakan pesta salib suci. Jadi kita paham bahwa salib itu merupakan suatu peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi manusia yang telah berdosa. Sebab manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, hanya oleh Allah sendiri yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan jalan yang dipakai oleh Allah adalah salib itu. Salib yang dialami oleh Tuhan kita tentu puncaknya adalah di Golgota, di mana Tuhan sungguh-sungguh disalibkan di sana. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, peristiwa salib itu sebenarnya juga terjadi dalam peristiwa inkarnasi, di mana Allah itu rela atau menjadi manusia seperti kita, manusia yang biasa ini. Jadi dalam Penginjil Yohanes kalau kita mendengarkan di mana sabda itu menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia. Dan tentunya di sini Allah boleh kita katakan keluar dari posisinya, atau dia mengambil bentuk ciptaannya sendiri, yaitu bentuk manusia. Tentu kita merefleksikan di sini, kiranya inilah salib awal yang dialami oleh Tuhan, di mana Dia mau menjadi manusia, turun menjadi seperti ciptaannya sendiri, yaitu manusia biasa. Dia manusia sempurna kecuali dalam hal dosa. Dan juga teman-teman saudara-saudari yang terkasih, salib itu tentu mempunyai makna untuk kita. Salib sering juga disampaikan oleh Tuhan. Setiap orang yang memikul salibnya dan mengikuti aku, dia itulah yang layak masuk dalam kehidupan yang kekal. Atau boleh kita katakan orang yang setia memikul salibnya, jadi mereka itulah orang-orang yang berjuang untuk memasuki pintu yang sempit. Sebab salib itu suatu bentuk kesetiaan manusia. Kalau dikaitkan dengan posisi kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, salib itu mengungkapkan kesetiaan kita kepada Yesus, ungkapan iman kita kepada Yesus, ungkapan kejernihan iman kita, kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Di mana salib itu kita katakan sebagai sebuah jalan kita memperoleh atau kita masuk ke dalam keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau kita tarik pemahaman salib itu dalam kehidupan kita, kita mungkin memahaminya sebagai sebuah perjuangan kita untuk membela kebenaran, atau perjuangan kita menempatkan kebenaran itu di atas segala-galanya.
Tentu kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran dalam porsi Allah ya, atau kebenaran dalam apa yang menjadi kehendak Allah. Kasih, kejujuran, keadilan, dan berbagai bentuk tindakan lain ya, di mana manusia tampil dalam posisi atau dalam keadaan seperti itu ya, memperjuangkan kebenaran. Tentu itu dikatakan sebagai salib sebab itu tidak mudah diungkapkan, itu dilakukan dalam kondisi atau dalam kehidupan nyata ya. Manusia dengan kehendak bebasnya berhadapan dengan berbagai fenomena atau realitas-realitas kehidupannya. Tentu dia membutuhkan perjuangan yang keras ya untuk tetap berada pada posisinya, membela kebenaran atau mempraktekkan kebenaran dalam kehidupan. Kita memahami bahwa manusia cenderung untuk memilih yang baik atau mengambil suatu posisi yang nyaman ya, atau yang menguntungkan dirinya. Di sana manusia senantiasa ingin agar apa yang dia inginkan itu bisa dicapai, apa yang dicita-citakan ingin dicapai. Meskipun kita memahami untuk mencapai itu ya ada begitu banyak tindakan-tindakan yang memang juga mengabaikan kebenaran itu sendiri ya. Atau mungkin diri kita sendiri, atau kita melihat, menyaksikan bagaimana setiap manusia, atau bagaimana manusia atau posisi orang yang kita kenal atau diri kita mungkin yang cenderung mengorbankan kebenaran hanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kita tampil sebagai pribadi yang munafik. Nah, berhadapan dengan fakta-fakta ini ya, disinilah tantangan yang menjadikan ya, yang menempatkan kita pada sebuah kesadaran ternyata salib yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah sebuah perjuangan kita untuk tetap berada pada kebenaran, untuk tetap berada pada posisi Allah ya, di mana kita menjadi pelaku kebenaran, menjadi duta kebenaran itu, mempraktekkan kebenaran itu dengan melawan berbagai tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Meskipun itu baik, meskipun itu nikmat, tetapi kalau menjerumuskan ke dalam dunia kegelapan untuk memperolehnya, nah disitulah sekiranya perjuangan yang perlu dilakukan oleh manusia. Dengan demikian salib itu ya merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Kita memikul salib artinya di pundak kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membela atau untuk menempatkan kebenaran, menjadi pelaku kebenaran dalam kehidupan nyata. Setiap orang yang setia memikul salibnya itu, memikul kebenaran, Tuhan mengatakan bahwa ya mereka itulah telah menyelamatkan nyawanya atau telah memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tadi mengatakan, atau penginjil Yohanes tadi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tentu percaya tadi itu ya, dia setia memikul salibnya itu. Sehingga ya pemahaman kita tentang salib yang sangat luas ya. Atau mungkin juga kita bisa membaca referensi-referensi lain ya terkait dengan pemahaman tentang salib ini. Tetapi dalam arti sederhana mungkin kita merefleksikannya seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, gereja memperingati pesta salib suci ini hendak mengatakan bahwa memang gereja tidak pernah terlepas dari salib ya. Atau salib itu menjadi sebuah bagian penting dari kehidupan gereja. Sebab di salib itu Tuhan kita melakukan tindakan penebusan. Dan salib itu yang dibawa, dipikul oleh gereja sampai kapanpun. Dan dia juga mewartakan salib itu teristimewa berkaitan dengan kebenaran yang terpancar dari salib itu sendiri. Tuhan mengajarkan begitu banyak hal kepada gerejanya, kepada kita umatnya, tentang kebenaran-kebenaran. Dan itulah yang dibawa oleh gereja, senantiasa terus meneguhkan umatnya untuk setia pada apa yang menjadi pewartaan, inti pewartaan Tuhan, atau inti dari salib yang sudah yang kita rayakan itu. Intinya bahwa Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Dia menyiapkan keselamatan objektif bagi manusia di salibnya itu, dan mengharapkan manusia untuk bisa memasuki keselamatan itu
dengan melakukan tindakan keselamatan subjektif, di mana manusia diharapkan untuk memikul salibnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, yaitu menjadi duta kebenaran, menjadi pewarta kebenaran, dan menjadi pelaku kebenaran di tengah kehidupan nyata. Dengan itu kita akan bisa memasuki keselamatan objektif. Singkat kata, keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan melalui salibnya akan menjadi sempurna bagi manusia, atau akan menjadi tersambung dengan manusia ketika manusia pun melakukan keselamatan subjektif melalui tindakan-tindakannya yang benar, yang baik, ya, dengan berlandaskan diri pada apa yang menjadi ajaran Tuhan sendiri yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk tetap percaya dan menjadi pelaku kebenaran di tengah kehidupan kita.